Salam Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Kita untuk memuji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Bapak di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu selama minggu-minggu ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan kami, menguduskan kami. Ampuni segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami Tuhan, yang kami lakukan selama minggu-minggu ini Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami semua yang melayani juga Kau kuduskan Tuhan. Kau memberkati, Kau urapi kami semua Tuhan yang melayani. Baik song leader, singer, pemusik, multimedia, diakon semua Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan Pak Lugimin yang hendak menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau curahkan hikmat, akal budi, urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga waktu firman-Mu ditaburkan, jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah. Dan kami menjadikan kami jemaat yang tumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Jadi seorang berkat dimanapun kami berada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau menyertai jemaat-Mu yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Kau sertai Tuhan, sampaikan di tempat ini dengan selamat. Kau juga memberkati jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online juga Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang percaya katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini bila kita percaya selama 1 minggu ini kita selalu diberkati penyertaan Tuhan. Mari kita salam kanan kiri kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan
kita, amin. Berapa banyak percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mengurapi kita, Tuhan memakai kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita datang memuji-muji Tuhan kita. Come on. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Sama-sama katakan, bangkitlah hai tentara Tuhan, rencanakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Sangkakala berbunyi. Mari jemaat Tuhan gereja, Tuhan nyanyikan bagi Tuhan. Tanda panggilan kudus, Nyanyikan dari seluruh bumi. dari Seluruh bumi. Hey. Terdengar suara Kristus. Bersama-sama bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Sama-sama, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Mari lebih dahsyat, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Mari kita berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum duduk kita katakan sebelah kiri, karena Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, ini minggu yang pertama di bulan November. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur bagi Tuhan. Kita datang memuji Tuhan kita. Makasih ya Tuhan Yesus. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sepenuhnya.
sempurna. Mari jemaat Tuhan bersama-sama. Dia Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Katakan hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Mari jemaat Tuhan bersama nyanyikan. Dia Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Katakan, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Oh, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu.
kasih Tuhan. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami memuji, kami berseru Tuhan, kami panggil nama Yesus. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkau ajaib. Oh, tak berkesudahan kasih-Mu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari bersama-sama. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, katakan Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya
katakan Tuhan ku percaya. Mari angkat tanganmu, nyanyikan bagi Tuhan. Jaga yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan di awal bulan ini kami datang membuka hati kami. Kami rindu Engkau hadir dan kami menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come Lord Jesus, come. Mari yang wanita. Oh
We worship you, Lord. Come, Lord Jesus. Come, Lord. We love you, Lord. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Penuhi kami dengan api cinta-Mu. Di pagi hari ini, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan Roh Allah sedang bergerak dan menjamah setiap hati yang rindu akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam suasana penyembahan di hadirat-Mu, kami rindu mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu, terutama di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Urapi ya Tuhan, dan berikan pengertian kepada kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah memasuki penghujung tahun ini. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan November. Dan di bulan November ini Tuhan menuntun kita untuk menyampaikan satu pesan yang sangat penting, yaitu integrity in the end times. Integritas di hari-hari terakhir, di akhir zaman. Dan ayat emas untuk kita dari 1 Petrus 4 di ayat 7 dan 8. Firman Tuhan ini sangat penting, mari kita baca bersama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara terkasih, mengapa kita perlu memperhatikan end times atau kesudahan dari segala sesuatu? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sesuatu yang memiliki awal pasti ada akhirnya. Sesuatu yang punya garis start itu pasti ada garis finish. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seseorang itu finishing well? Banyak orang dapat memulai dengan baik, tapi belum tentu dapat mengakhiri dengan baik. Kita melihat dalam kehidupan ini, setiap orang itu ingin tahu akhir itu seperti apa. Zaman dulu ketika ada laserdisc player, ketika masih memakai kaset atau piringan hitam yang besar untuk lagu maupun film, maka setiap orang ingin menantikan kapan ending daripada episode film itu. Hari-hari ini banyak yang suka menonton ya. Saya sering mendengar ada yang menonton tentang film kerajaan seperti di China itu yang terkenal ada The Story of Yangtze Palace. Lalu saya bertanya kepada sahabat-sahabat yang suka nonton ini, berapa episode? Ada yang berkata 70 episode. Langsung saya dengan istri katakan, tolong kalian yang nonton nanti ceritakan endingnya seperti apa ya. Karena panjang sekali. Tapi ada yang memang suka menonton dan ingin tahu kisah, episode. Saya percaya setiap orang yang menonton itu bukan hanya mau tahu trailernya, tetapi harus tahu itu nanti endingnya seperti apa.
Itu yang dinantikan oleh banyak orang. Demikian juga kita melihat dalam kehidupan ini, saudara. Ending itu sangat penting, seperti pertandingan sepak bola. Kalau orang menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia, tidak mau hanya melihat di pembukaan, di babak kualifikasi, tapi finalnya nanti seperti apa? Siapa yang menang nanti di final itu? Dan dalam hidup ini, sesuatu yang di akhir itu jauh lebih penting dari di awal. Mengapa? Karena seluruh tanda zaman yang ada di dunia ini menunjukkan bahwa sedang menuju ke hari-hari terakhir. Kita melihat apa yang terjadi dengan global pandemic selama hampir 2 tahun ini, yang tidak pernah dipikirkan oleh umat manusia. Tiba-tiba melanda dunia ini dan menghantam begitu banyak sektor, terutama sektor bidang kesehatan, ekonomi, keuangan, dan munculnya tanda akhir zaman. Kita bisa melihat, kalau kisah dulu ada film The Island, kalau saudara pernah menonton film The Island dari Hollywood ini, dari Ewan McGregor dan Scarlett Johansson, itu tentang human cloning, di mana Lincoln Six Echo ini bertemu dengan manusia aslinya yang ternyata sudah mengorder yang mirip dengan dia untuk spare part organ tubuhnya nanti kalau sudah rusak. Banyak orang tertawa waktu melihat kisah seperti cloning ini dalam film. Tetapi sekarang sedang menuju kepada kenyataan, di mana hewan sudah mulai di-cloning. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, ada rekayasa genetika, itu pada biologi. Semua sedang menuju kepada akhir zaman, bahkan teknologi hari-hari ini. Itu terjadi teknologi war, perang teknologi. Saudara belum pernah mendengar tentang yang namanya robot, ternak kripto, ya. Lalu robot-robotan. Beberapa tahun yang lalu tidak kedengaran, saudara. Tapi hari-hari ini kita lihat teknologi tahun 1955, waktu televisi masih hitam putih. 1985 ketika sudah mulai berwarna, sampai 2020 sekarang gadget generation, anak kecil pun bisa main iPad. Sampai 2030 nanti akan memakai semua mesin untuk scan wajah dan retina mata. Sampai 2040 menurut prediksi, kalau Tuhan belum datang, kata mereka, itu semua sudah serba robot. Jadi cyborg, Robocop, semuanya itu sudah nyata, saudara. Karena sekarang sedang terjadi teknologi war. Apa yang harus kita sikapi di akhir zaman ini? Firman Tuhan di Petrus katakan, yang pertama itu kita harus memiliki penguasaan diri. Katakan bersama, penguasaan diri. Self control itu penting. Apa itu self control? Dalam bahasa Inggrisnya katakan be sober di Alkitab bahasa Inggris. Bahasa aslinya sophroneo itu artinya sound mind. Pikiran kita harus sehat. Pikiran kita harus right mind, harus benar. Karena semua itu mulainya dari pikiran, Bapak Ibu. Ada amin? Kalau pikiran kita jernih, sehat, karena kita suka ibadah, kita senang berdoa, kita tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang ada di luar. Karena kita akan memiliki penguasaan diri, dan ini sangat penting. Kalau orang tidak menguasai diri, maka sulit untuk bisa berdoa dan sulit untuk bisa bahagia. Kita melihat di dunia fashion, ada fashion yang terkenal seperti Tommy Hilfiger. Saudara, Tommy Hilfiger ini adalah fashion designer yang sangat terkenal dan kaya raya. Nah, dia dapat belanja, konon ceritanya dia memberi The Plaza Manhattan penthouse itu 300 miliar lebih. Dan dia memakai semua lukisan yang paling indah. Begitu sudah dibeli, dia lalu mau jual lagi 2 kali lipat. Kehidupan seperti inilah yang menjadi trending di hari-hari ini. Sulit bagi manusia untuk bisa menguasai diri dengan segala gaya hidup belanja, dan kaum milenial disebut
yang suka berfoya-foya. Nah, apa yang harus kita sikapi, saudara? Firman Tuhan katakan, kita perlu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba untuk menjemput mempelainya. Dan kita semua adalah mempelai Kristus. Oleh sebab itu suatu hari akan ada perjamuan kawin anak domba di surga. Dan di saat itulah Tuhan akan melihat isi hati setiap orang. Karena ujian terakhir nanti di kursi pengadilan Kristus itu adalah ujian motivasi. Katakan bersama, ujian motivasi. Apa yang menjadi motif hati kita dalam melakukan sesuatu? 1 Korintus 4 ayat 5 katakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, kita perlu melihat apa yang menjadi motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Kuasai diri kita. Jangan merasa cemburu, iri hati kalau ada orang yang lebih baik, dia punya sesuatu yang lebih besar. Jangan saudara iri hati, jaga hati. Karena kalau tidak, kehidupan akhir zaman seperti The Greatest Showman. Semua orang hanya mau show. Kalau kita jujur di hati, mengapa ada orang yang lomba membeli tas yang paling baru dari Hermes? Mengapa ada yang koleksi tasnya itu lebih besar dari butik? Mengapa ada orang yang sepatunya ada 100 pasang, padahal belum tentu dia pakai? Apa yang terjadi dengan kehidupan ini ketika seseorang tidak bisa menguasai diri? Dia akan lost control. Tetapi Tuhan ingin agar kita sound mind, pikiran yang sehat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki ketenangan. Katakan bersama, ketenangan. Hidup kita harus tenang. Jadilah tenang. Petrus katakan tadi. Apa arti ketenangan ini? Artinya watch, berjaga-jaga. Hidup kita ini harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita hidup seperti orang-orang dunia. Mengapa saudara? Karena ketika kita tenang, Tuhan hadir. Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ada amin? Mengapa Tuhan berkenan kepada Yakub yang melahirkan bangsa Israel? Dan kita tahu sekarang kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena firman Tuhan katakan, ketika engkau melihat pohon ara itu bertunas, maka ketahuilah waktunya sudah dekat. Setelah 2300 tahun Israel itu terpencar dan tidak ada satu kedaulatan negara. Tiba-tiba 1948 lahir negara Israel. Setelah 2300 tahun saudara, bayangkan mereka tersebar. Lalu sekarang ada rencana pembangunan bait suci yang ketiga. Dan Alkitab katakan ketika bait suci ini mulai dibangun, antikris akan muncul. Jadi sekarang persiapannya sudah lengkap semua untuk membangun. Dan ada potensi perang dunia ketiga dikatakan kalau memang itu dibangun. Jadi sekarang sudah menuju akhir zaman. Tetapi Tuhan meminta kita tenang. Mengapa? Karena waktu kita tenang, kita baru dapat berdoa. Dan ketika kita berdoa, kuasa Tuhan akan nyata hadir dalam kehidupan kita. Dan hidup kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Dia.
Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu di akhir zaman? Yang pertama, responsibility kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kata bersama, tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita, Pestelu? Matius 24 ayat 45 kata kita harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Waktu kita diangkat Tuhan untuk memberi makan, kita harus setia memberi makan pada waktunya. Karena setelah itu ayat 46 kata, berbahagialah kalau kita melakukan tugas kita. Karena Tuhan akan memberikan promosi, akan mengangkat kita menjadi pengawas segala miliknya. Di mana Pestelu? Kita akan dipromosi nanti di surga ketika Tuhan datang. Oleh sebab itu kita perlu setia dengan tugas dan panggilan kita. Memberi makan pada waktunya artinya kalau saudara diberkati, kita harus menabur. Kita harus menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Kita harus menjadi alat di tangan Tuhan. Karena banyak orang kalau tidak tahu tujuan hidup, hanya hidup untuk diri sendiri. Benar? Semua hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan banyak orang yang ingin nyaman dengan home theater. 2 tahun ini Pak Luk melihat banyak yang sibuk dengan home theater. Rumah itu dirancang bisa miliaran untuk nonton. Luar biasa. Lalu kita melihat teater itu dibuat bahkan lebih bagus dari bioskop. Dan akhirnya hanya makan popcorn dan makan terus dan tubuh makin besar. Ada satu animasi di mana dokter katakan kepada Superman, kurangi terbang, banyakin jogging, ya. Karena perut sudah mulai ke depan, ya. Karena fly terus, terbang terus. Tapi Tuhan katakan, ayo kita ini lebih baik waktunya untuk olahraga, untuk berdoa, nonton oke, tetapi seimbang hidup kita. Karena Tuhan ingin agar kita melayani Dia dan menjadi berkat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena manusia akan hidup seperti zaman Nuh. Alkitab katakan di Matius 24, seperti zaman Nuh, demikian kelak pada kedatangan anak manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada Nuh harinya masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu, Alkitab katakan. Mereka tidak tahu, saudara, akan terjadi air bah. Zaman Lot, Lukas 17 katakan, mereka itu makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk bahtera, air bah datang, dan Lot, ayat 28, makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai akhirnya di Sodom turun hujan api. Jadi ada air bah, ada hujan api. Dan manusia di zaman Lot itu hidup seperti zaman now. Perselingkuhan itu terjadi. Affair in the end times itu sudah sering terjadi. Seperti gambar ini. Sedang berpelukan dengan seorang kekasihnya, tapi di belakang tangannya juga pegang gadis yang lain. Dan ini terjadi di kantor, terjadi di dunia kerja, dunia bisnis. Ada yang punya pabrik, cabang-cabang di luar negeri. Setiap pabrik itu ada istri simpanan. Itu yang jadi eksekutif direkturnya. Ini bukan rahasia lagi, Bapak Ibu. Zaman akhir sedang terjadi, dan ada satu video klip singkat yang menceritakan tentang end times itu akan terjadi seperti apa.
Mari kita lihat sebentar video ini. Saudara, yang tadi kita lihat itu seperti kita membaca surat kabar dan melihat berita dunia hari ini. Dan inilah yang terjadi di kitab Wahyu sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya. Oleh sebab itu pesan Tuhan untuk kita, yang kedua, kita harus ingat akan ada hari pertanggungjawaban, accountability. Jadi yang pertama kita harus punya tanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dan titipkan kepada kita, harta kita, waktu kita, talenta kita. Sekarang kita harus tahu, suatu hari nanti ada kursi pengadilan Kristus yang namanya Bema. Di sana kita akan memberikan pertanggungjawaban kita. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kita akan memiliki tanggung jawab apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Kalau kita berkenan kepada Tuhan dengan kehidupan kita, doa kita, persembahan kita, dan seluruh buah kita akan ada mahkota. Karena manusia di dunia ini akan memasuki 5 musim kehidupan. 5 musim kehidupan ini mulai dari masa kecil sampai 5 tahun. Itu tanah liat, gampang sekali dibentuk waktu baby, saudara. Tapi begitu sudah mulai usia 6 sampai 12 tahun itu usia emas, itu masih bisa dibentuk dengan baik anak-anak kita. Begitu sudah remaja 13 sampai 18 tahun itu seperti perak, sudah agak keras. Sudah dewasa muda 19 sampai 34 tahun jadi tembaga, susah kali dibentuk, sudah bandel, saudara. Mohon maaf, yang di sini semua baik-baik ya. Tapi begitu sudah jadi dewasa 35 sampai usia 35 ke atas sudah seperti besi, susah untuk bisa dibentuk, sudah menjadi keras. Oleh sebab itu hanya Roh Kudus yang bisa menjamah setiap hati. Dan kita harus berdoa terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah tugas gereja kita, my family. Agar kita menjadi murid Kristus. Dan ini perlu proses. Untuk menjadi murid Kristus dari orang yang jauh, yang sudah lama tidak ke gereja, yang sudah tidak ikut ibadah on-site, online pun sudah tidak ikut. Mari kita ajak kembali saudara untuk ke gereja, karena sekarang sudah boleh kita datang ibadah. Jangan tunggu terlalu lama, nanti menjadi dingin, nanti menjadi besi yang keras seperti tadi. Tapi kita harus menerima Kristus dan lahir kembali, lahir baru, lalu menjadi seperti Yesus, menjadi muridnya. Mengapa saudara? Kalau tidak hati-hati, Alkitab mencatat di kitab Wahyu 7 gereja di akhir zaman. 7 gereja di akhir zaman ini melambangkan kehidupan jemaat di akhir zaman. Pak Lu dan Bu Ros
sudah sering ke Israel dan kita mengunjungi juga Turki. 7 churches ini. Di sana kita berdoa. Dan hati kita sangat dijamah ketika di sana. Mengapa? Karena 7 gereja ini mulai dari Efesus, kemudian Smyrna, ya, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia. Ini semua ada sejarahnya. Saya hanya memberikan garis besar untuk kita doakan. Karena 7 gereja ini, kalau tidak datang kepada Tuhan, akan menjadi gereja seperti Efesus. Jadi the loveless church. Gereja yang sudah tidak punya lagi kasih. Smyrna, the suffering church, dianiaya. Pergamus, the compromising church, gampang kompromi. Tiatira, adulterous church. Sardis, that church. Philadelphia, yang harus kita doakan saudara, jadi faithful church. Laodicea, the lukewarm church, gereja yang suam-suam kuku. Doa pestelu, kita menjadi seperti gereja Philadelphia, gereja yang setia, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan tutup. Apa yang harus kita lakukan pestelu di akhir zaman ini agar kita berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, perhatikan first love kita. Katakan bersama, first love. Mari kita cek, apakah masih ada kasih semula, kasih mula-mula, first love. Banyak orang sudah tidak punya first love. Saudara masih ingat pertama kali jatuh cinta dengan pasangan saudara? Tidak perlu diminta pun selalu mau bersama, betul? Waktu 5 jam itu rasanya cepat sekali, seperti 5 menit. Itu first love, itu sehat. Tapi kalau hari-hari ini, mohon maaf, kalau ada yang, ayo kita datang ibadah ke gereja. Untuk apa lagi kita gereja-gereja sekarang di zaman sekarang? Ayo kita berdoa. Untuk apa lagi kita berdoa? Hati-hati saudara. Perhatikan first love. Gereja Efesus sudah kehilangan kasih yang semula dan ditegur Tuhan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, fruits in life. Apakah ada buah dalam hidup kita? Karena Tuhan sedang mencari buah. Ada amin? Yang Tuhan cari hari-hari ini adalah buah, bukan yang lain saudara. Tuhan ingin agar kita memperhatikan apakah ada buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Katakan pada yang di sebelah saudara, Tuhan mencari buah. Ada amin? Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita? Saudara, yang ketiga, Tuhan itu mencari agar kehidupan kita itu berkenan kepadanya, karena akan ada fire of the Holy Spirit. Roh Allah, api akan dicurahkan. Oleh sebab itu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena akan datang akhir zaman, tabernakel Tuhan akan turun di kitab Wahyu. Akan ada peperangan terakhir, battle of the end times, yaitu Harmageddon dan Gog Magog. Dan ada the second coming of the Lord. Dan kemudian ada penyembahan di surga. Tapi Pak Lu, kita kan perlu memperhatikan kehidupan kita. Betul. Tapi hidup harus seimbang. Mengapa? Saya akan close. Karena waktu hari Tuhan, Alkitab katakan kalau dulu air bah di zaman Nuh, hari Tuhan itu datang, api. Dan ketika api itu datang, apa yang terjadi? Mari kita lihat video ini, kemudian kita berdoa.
Mari kita bangkit berdiri. Saudara, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri dikatakan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi segala sesuatu jika akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, yaitu kita yang menantikan kedatangan Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Mari kita mulai periksa dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah masih ada first love, kasih yang berkobar-kobar, seperti mempelai yang sedang menunggu, menantikan hari pernikahan, yang sudah mempersiapkan, seperti 5 gadis yang bijaksana, yang memiliki minyak dalam pelita. Apa yang menjadi kekeliruan dari 5 gadis yang bodoh? Mereka tidak memiliki minyak. Walau mereka memiliki uang, mereka tidak menukarkan uang itu dengan minyak. Mereka tidak membeli minyak itu, lalu mereka minta minyak dari yang bijaksana. Yang bijaksana katakan tidak cukup untuk kita. Yang rohani tidak bisa dititipkan. Yang rohani itu adalah kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, mari be wise and be prepared sebagai 5 gadis yang bijaksana. Bapa, sucikan hati kami ya Tuhan. Kuduskan kehidupan kami, agar hidup kami menyadari ada tanggung jawab dan juga ada pertanggungjawaban suatu hari nanti. Izinkan kami memakai semua yang sudah Engkau percayakan, kekayaan, harta benda, waktu, kesehatan, talenta, karunia, untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani-Mu sepanjang kehidupan kami. Karena akan ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota sukacita dari-Mu. Kuduskan hidup kami dan hati kami. Di dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus-Mu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya undang Bu Ros. Bersama-sama kita akan menyembah Tuhan saat perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, bila kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. You are the one I long for. You are the one I love. Katakan cintamu kepada Tuhan. There's no other in my life, no one but you alone. You are the one I long for. Tuhan, kami rindu Tuhan. You are the one I love. There is no other in my life, no one but you alone. I keep falling in love with you. Perbaharui cinta kami kepadamu Tuhan. Falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. Dalam bahasa Indonesia, mari sama-sama kita katakan. Kaulah yang ku rindukan. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kaulah yang ku cinta. Ingat kembali kasih-Mu kepada Tuhan. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Ku mau cinta Engkau Yesus, Kami mau cinta-Mu Tuhan. lebih dalam kepadamu.
Katakan cintamu kepada Mari kita Tuhan. bangkit berdiri bersama-sama. Mengasihimu lebih dalam lagi. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Kasih kita yang semula kepada Tuhan. Ku mau cinta Kau Yesus, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ya Rabbashikiri, Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. We thank you, Lord. Oh, we love you, Lord. Bapa yang di sorga, curahkan kasih-Mu yang semula. First love, di mana kami membara dengan api cinta kepadamu, selalu ingin bersamamu, berjalan bersamamu, diam di hadirat-Mu. Ya Ramashiki ya Rama-Rama, Uriya Ramashaka Rama-Rama-Rama, Ya Ramashikara. Demikian firman Tuhan. Di saat engkau setia menantikan aku, di saat engkau tetap menjaga kasih-Mu yang semula, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun karena engkau menantikan aku, maka aku akan memberikan kepadamu kunci Daud. Apabila aku membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Aku akan memberikan kepadamu berkat seperti gereja di Philadelphia yang penuh brotherly love, kasih. Terima dalam nama Yesus. Yes. Berbahagialah hamba-Ku yang setia, karena mereka akan diangkat menjadi pengawas segala milik Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Jadilah kuat, be strong. Jadilah tenang, be still. Dan mari terima kuasa doa, mujizat dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh oleh bilu-bilu Yesus, yang lemah dikuatkan, memiliki pikiran yang sehat dan kuat.
bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan perjamuan kudus-Mu, meteraikan firman-Mu, meteraikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mulai hari ini, kami rindu memiliki first love, fruits of life di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu untuk keluarga demi keluarga di tempat ini, agar memiliki Jesus as the first love. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta video. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tema kita di bulan ini adalah Integrity in the End Times. Di masa akhir-akhir ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setia beribadah di GBI My Family, di cabang-cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Adapun juga ibadah kita dilakukan secara online maupun onsite dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah raya di GBI Tiara akan kembali dibuka pada hari Minggu 14 November 2021 dan akan dilayani oleh PDM Ben Hur Silitonga MTH dalam 2 sesi yaitu pukul 8.30 dan 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 14 November 2021 akan dilayani oleh Miss Livia Wong pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum muda, keluarga muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat beribadah di tempat ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB, baik secara onsite maupun online. Saya percaya dengan datang berdoa, setiap kita boleh semakin dikuatkan dan dipulihkan di dalam Tuhan. Akan diadakan Call Impact pada hari ini, Minggu 7 November 2021 pada pukul 14 WIB bertempat di New Nai Multatuli. Ibadah Call ini akan dilayani oleh Bro Daud. Kami mengajak seluruh kaum muda dan yang masih berjiwa muda untuk dapat bergabung dalam ibadah Kul ini. Kami rindu untuk mengenal teman-teman sekalian dan dapat berfellowship bersama. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang rindu anak-anaknya, kaum pemuda mengikuti Impact 11.30 hari ini akan dilayani Miss Oi Sutli. Temanya sangat menarik, yaitu Advanced Technology in End Times. Dan mari kita bersama-sama yang rindu Yesus sebagai first love kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu telah Engkau taburkan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Pak Gembala, Pak Lugi Minajis, berkati Ibu Gembala, Ibu Ros, ketiga anak mereka. Berkati seluruh keluarga besarnya Bapa. Berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru.
Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat gembala pembina kami yang di pusat, hamba-Mu Pak Niko, beserta keempat deputinya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbendaharaan-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa, atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia di tempat ini. Apapun pekerjaan, profesi, terserah usaha anak-anak-Mu ini Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga bisa membawa pemulihan di negeri ini. Dan kami percaya Bapak, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu, dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sertai kami nantinya dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.